Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik teman-teman. Kita Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, di pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar ini dengan lancar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Davel Bagaskara. Di sini saya sebagai MC, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar dengan judul Nanti Kita Cerita tentang NPWP. Sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman, alangkah baiknya bagi kalian semua yang tidak memiliki kendala agar dapat menghidupkan kameranya supaya webinar kita menjadi lebih interaktif dan tentunya kita dapat lebih merasakan feel dari webinar ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Pada webinar kali ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa webinar ini kami selenggarakan karena webinar ini merupakan salah satu bentuk tugas dari mata kuliah komunikasi publik yang pastinya harus kami selesaikan. Yang kedua, dalam menyelenggarakan acara webinar ini, kami tidak ada campur tangan dari pihak manapun, baik pihak kampus, yaitu PK Instan, maupun pihak-pihak yang lainnya. Jadi webinar ini murni kami yang menyelenggarakan. Kemudian yang ketiga, teman-teman diharapkan untuk mematuhi peraturan atau do's and don't yang sudah kami sampaikan di WhatsApp group. Dan juga saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mematikan mic-nya dan menunggu arahan dari MC atau moderator untuk menghidupkan mic-nya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sesi-sesi di dalam webinar kali ini yang kurang lebih akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Yang pertama, ada sesi pembukaan yang sekarang sedang berlangsung. Yang kedua, ada sesi pembawaan materi atau penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita nanti. Kemudian, yang ketiga ada sesi tanya-jawab sekaligus sesi mini quiz, di mana mini quiz ini terdapat hadiah yang sangat menarik bagi teman-teman yang beruntung nanti. Maka dari itu, diharapkan teman-teman sekalian mengikuti acara webinar ini dengan seksama. Kemudian yang keempat adalah sesi foto bersama sekaligus sesi penutupan acara webinar. Teman-teman sekalian, sebelumnya pasti di antara kalian semua sudah ada yang sedikit mengetahui tentang apa itu NPWP maupun atau bahkan ada yang tidak sama sekali mengetahui apa itu NPWP. Kalau begitu, berarti kalian berada di acara webinar yang tepat karena webinar ini akan memberikan kalian informasi, pengetahuan, dan wawasan terkait apa itu NPWP, manfaat NPWP, dan masih banyak hal yang lainnya yang akan dibahas di dalam webinar kali ini. Mengingat teman-teman, kita semua mungkin 1 atau 2 tahun lagi pastinya akan memasuki dunia kerja dan pastinya kita semua akan berpenghasilan. Atau bahkan teman-teman sekalian sekarang sudah ada yang bekerja atau sudah memiliki penghasilan. Maka dari itu, informasi ini sangat dibutuhkan bagi kita sebagai warga negara yang baik untuk menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satunya adalah memiliki NPWP. Untuk itu, langsung saja kita ke sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ananda Indri Sabrina untuk informasi yang lebih lengkap. Kepada Ananda Indri Sabrina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Davel. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi apa suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Oke, baik. Nah, baik teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri ulang. Nama saya Ananda Indri Sabrina, biasa dipanggil Nanda. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai moderator webinar Nanti Kita Cerita tentang NPWP. Teman-teman mahasiswa di sini yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja pasti sudah tidak asing dengan istilah NPWP, bukan?
kita semua setidaknya mendengar istilah tersebut dari orang tua kita. Nah, teman-teman, sebagai warga negara, sudah sewajarnya kita turut gotong royong untuk pembangunan negara kita. Bentuk gotong royong tersebut salah satunya dengan membayar pajak. Indonesia membagi pembayar pajaknya atau biasa dikenal dengan istilah wajib pajak menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, pada webinar kita akan membahas NPWP khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Selama 1 jam ke depan, pembahasan kita akan meliputi apa itu NPWP, siapa saja sih yang wajib memiliki NPWP, dan manfaat kepemilikan NPWP yang akan disampaikan oleh Saudari Elin. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk NPWP dan dokumen apa saja sih yang perlu disiapkan untuk membuat NPWP secara online. Materi tersebut akan disampaikan oleh Saudari Anggi. Dan terakhir, tentang tutorial pendaftaran NPWP secara online dan kewajiban wajib pajak setelah memiliki NPWP. Materi tersebut akan dibawakan oleh Saudari Yohana. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Kepada pemateri pertama, Saudari Elin Darananta, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Nanda sebagai moderator. Kepada Saudara Umar, boleh share screen-nya, tolong di-share. Ya. Baiklah, selamat pagi semuanya. Bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu lewat virtual Zoom meeting. Sama seperti tadi yang udah dikatakan Nanda, dan mungkin udah terlihat nih di judulnya, hari ini kita akan bahas dan mencari tahu lebih dalam seputar NPWP. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang udah pernah mendengar atau bahkan sering kali mendengar tentang NPWP. Tapi sebenarnya belum terlalu paham NPWP itu apa sih, begitu kan? Jadi, NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, merupakan identitas atau tanda pengenal yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. NPWP ini akan menjadi sarana di dalam administrasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, yang selanjutnya bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh dari NPWP. Kalau kita lihat nomornya itu terdiri dari 15 angka, yang mana 9 angka pertama itu merupakan kode unik dari identitas si wajib pajak. Kemudian 3 angka yang mengikutinya adalah kode unik dari KPP atau kantor pelayanan pajaknya. Kemudian 3 angka yang terakhir itu merupakan status wajib pajak. Ini tuh untuk perusahaan atau badan aja ya. Dimana kalau misalnya dia pusat atau tunggal akan angka 0, sementara kalau misalnya dia nomor tertentu itu merupakan urutan cabang begitu. Nah, setelah kita tahu apa itu NPWP, kita juga perlu tahu nih sebenarnya siapa aja sih yang perlu memiliki NPWP itu. Jadi yang perlu memiliki NPWP itu adalah orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan, juga perusahaan atau badan yang sudah memiliki penghasilan. Jadi kalau para peserta di sini udah ada yang memiliki penghasilan, berarti udah saatnya nih untuk memiliki NPWP. Nah, kita udah tahu apa itu NPWP. Siapa aja yang perlu bikin NPWP. Sekarang kita perlu tahu lagi nih manfaat apa sebenarnya yang akan kita dapatkan kalau kita memiliki NPWP.
Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki NPWP, kita bisa mendapatkan manfaat yang pertama di persyaratan administrasi, yaitu kredit bank. Misalnya teman-teman di sini ada yang udah punya penghasilan, atau misalnya nanti udah punya penghasilan, terus tertarik nih mau beli kredit rumah KPR gitu. Nah, dalam proses pengajuan kredit ke banknya ini, kita perlu sekali untuk memiliki NPWP. Terus poin yang kedua, terkait dengan rekening dana nasabah. Sekarang tuh kan lagi tren-trennya investasi di pasar modal. Kalau teman-teman nih mau ikut tren tersebut untuk ikut berinvestasi di pasar modal, sebaiknya teman-teman buat NPWP dari sekarang nih. Karena dalam proses pembuatan rekening dana nasabah diperlukan NPWP. RDN ini kemudian nanti akan digunakan di dalam proses investasi di pasar modal. Yang selanjutnya terkait dengan pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Misalnya teman-teman nih punya usaha, terus atas usaha tersebut ingin diminta surat izinnya. Nah, di dalam pembuatan surat izinnya ada salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu kepemilikan NPWP. Terus yang terakhir nih, dalam proses melamar pekerjaan. Aku yakin sekali di sini ada teman-teman mahasiswa yang nantinya setelah lulus dari kampus ingin melamar pekerjaan. Nah, di dalam proses melamar pekerjaan tersebut, ada banyak sekali perusahaan yang mengharuskan kepemilikan NPWP sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melamar pekerjaan. Nah, nggak cukup sampai di situ aja nih manfaat yang bisa kita rasakan dari kepemilikan NPWP. Masih ada manfaat lain, yaitu mempermudah urusan perpajakan. Yang pertama itu dalam mengurus restitusi pajak. Misalnya nih, teman-teman punya utang pajak sebesar 5 juta. Udah bayar nih utang pajaknya 5 juta itu. Ternyata setelah dihitung-hitung ulang, beban pajaknya itu cuma sekitar 3 juta aja. Ada dong kelebihan pembayaran sebesar 2 juta. Tenang aja nih, kalau misalnya kita punya NPWP, atas kelebihan pembayaran tersebut bisa kita ajukan restitusinya, asalkan kita memiliki NPWP. Selanjutnya, manfaat dalam pengajuan pengurangan pembayaran pajak. Anggap lagi nih, misalnya teman-teman punya usaha baru nih, tapi beban pajaknya udah terkena sebesar 3 juta. Teman-teman ngerasa, aduh, ini usaha baru, tapi pajaknya besar banget. Teman-teman mau mengajukan pengurangan pembayaran. Bisa banget teman-teman ajukan ke KPP. Dengan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kepemilikan NPWP. Terus nih, manfaat lainnya yang bisa kita rasakan, mungkin ini sering kali ya kita rasakan, yaitu pemotongan pajak yang lebih rendah. Misalnya teman-teman ini ikut lomba, terus menang, terus dapat hadiah, tapi hadiahnya tuh dipotong pajak. Kalau misalnya teman-teman nggak memiliki NPWP, maka pajak yang dikenakan kepada teman-teman akan 20% lebih tinggi dari yang seharusnya. Sehingga jumlah hadiah yang teman-teman dapatkan akan lebih sedikit. Tentu nggak mau kan begitu. Oleh karena itu, manfaat kepemilikan NPWP itu benar-benar sangat banyak dan bisa kita rasakan. Nah, nggak hanya sampai di apa itu NPWP, siapa aja yang perlu membuat NPWP, dan apa manfaat yang kita rasakan tentang NPWP yang perlu kita ketahui. Masih banyak lagi hal-hal penting yang berkaitan dengan NPWP yang akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Kepada Anggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Elin. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengetahui apa itu NPWP serta manfaat yang kita dapatkan atas kepemilikannya, kita perlu mengetahui syarat apa saja yang kita perlukan untuk membuat NPWP. Nah, sebelumnya kita perlu tahu ya teman-teman bahwa saat ini DJP telah mengeluarkan NPWP yang berwujud NPWP elektronik. Jadi saat ini NPWP ada yang berwujud fisik dan elektronik. Nah, namun DJP memastikan bahwa kartu NPWP fisik masih menjadi dokumen utama untuk identifikasi wajib pajak. Tapi NPWP elektronik itu apa sih sebenarnya? Ini merupakan sebuah layanan tambahan yang memudahkan masyarakat mendapatkan NPWP. Fungsi NPWP elektronik tersebut sama seperti kartu NPWP fisik. Jadi, apabila ingin melamar kerja atau kredit bank, NPWP elektronik tersebut bisa digunakan secara resmi atau sama seperti kartu fisik.
NPWP elektronik ini juga bisa digunakan untuk berjaga-jaga apabila kartu NPWP fisik teman-teman rusak, hilang, atau ketinggalan saat ingin mengurus sesuatu yang membutuhkan NPWP. Selanjutnya, mari kita bahas dokumen yang perlu dipersiapkan dalam membuat NPWP secara online. Persyaratan dokumen pembuatan NPWP ini kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bagi wajib pajak objek orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai seorang pegawai kantoran, syaratnya itu ada 2. Yang pertama, KTP bagi WNI atau paspor dan kitas atau kitab bagi WNA. Kitas yang dimaksud di sini merupakan kartu izin tinggal terbatas, sedangkan kitab adalah kartu izin tinggal tetap. Untuk yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Di sini contohnya seperti seorang pengusaha. Itu memerlukan KTP dan kitas, lalu dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan dan tempat usaha atau dilakukannya kegiatan bebas. Selanjutnya, untuk wajib pajak yang ketiga adalah WPOP wanita kawin yang dikenai pajak terpisah berdasarkan keputusan hakim. Wajib pajak ini hanya memerlukan satu dokumen, yaitu KTP. Yang keempat, untuk wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang menghendaki dikenai pajak secara terpisah atau memerlukan beberapa dokumen berikut. Yang pertama itu ada KTP. Selanjutnya, NPWP atau paspor suami. Yang ketiga, kartu keluarga, akta perkawinan atau dokumen sejenis, dan surat perjanjian pemisahan penghasilan, surat pernyataan pemisahan kewajiban pajak atau dokumen yang sejenis. Nah, baik teman-teman. Kartu NPWP elektronik yang sudah didaftarkan tadi dapat dicetak dengan beberapa langkah ini. Langkah yang pertama, registrasi di laman pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Laman ini merupakan laman resmi yang dimiliki oleh DJP. Nah, pada laman ini teman-teman perlu memasukkan data pribadi serta NPWP dan EVIN yang didapat dari permohonan NPWP online atau tertulis. EVIN di sini itu adalah nomor identitas yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Selanjutnya, tab informasi dan klik kirim email. Lalu, teman-teman dapat memeriksa inbox email untuk melihat kartu NPWP elektronik dalam bentuk PDF. Lalu, untuk pembuatan NPWP secara online melalui e-registration tadi, akan langsung muncul nomor NPWP-nya. Kartu fisiknya akan dikirimkan ke alamat yang dituju. Jika dalam 1 bulan belum dikirim, teman-teman dapat mencetak NPWP elektronik ini di KPP manapun yang terdekat dari tempat tinggal. Jadi teman-teman sekarang udah tahu kan syarat dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya, materinya tentang bagaimana prosedur pendaftarannya yang akan dijelaskan oleh teman kami, Yohana. Nah, setelah mendengar paparan dari 2 narasumber sebelumnya, kita makin mengetahui kan apa itu NPWP, manfaatnya, dan bentuk-bentuknya. Kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan tutorial pendaftaran NPWP secara online. Jika Anda belum mempunyai akun, buatlah akun terlebih dahulu dengan mengakses website IREK Pajak, yaitu irek.pajak.go.id. Pastikan Anda memiliki email pribadi yang aktif ya. Untuk mendapatkan akun baru, isilah kolom email dan salin ulang captcha sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Lalu, klik daftar. Setelah sukses, ceklah kotak masuk pada email Anda, lalu bukalah email baru dari e-registration. Bukalah email aktivasi IREK dari e-registration, lalu klik link verifikasi,
maka Anda akan terhubung kembali secara otomatis ke halaman e-registration. Mulailah mengisi data diri Anda sesuai dengan instruksi yang terdapat di sebelah kanan formulir. Jangan lupa, isi nama sesuai KTP menggunakan huruf kapital. Buatlah password minimal 6 digit, lalu ulangi password tersebut. Kemudian, isilah nomor handphone Anda dan pastikan nomor tersebut aktif. Lalu pilihlah pertanyaan yang hanya Anda saja yang tahu jawabannya. Hal ini dilakukan demi keamanan akun Anda. Jangan lupa salin ulang captcha ya. Lalu klik daftar. Setelah sukses, ceklah kembali kotak masuk pada email Anda, lalu bukalah email dari e-registration. Bukalah email aktivasi akun, lalu klik link aktivasi. Setelah itu, klik tulisan, klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Anda telah berhasil membuat akun e-registration. Setelah memiliki akun, Anda dapat memulai pendaftaran NPWP. Akses kembali website irek.pajak.go.id, lalu masuk menggunakan email dan password yang telah Anda buat sebelumnya. Jangan lupa salin ulang captcha-nya ya. Lalu klik login. Sekarang Anda akan diminta untuk mengisi form sesuai dengan kategori masing-masing. Form kategori wajib pajak, klik pada kategori wajib pajak yang ingin dipilih, yaitu orang pribadi. Lalu untuk status pusat dan cabangnya, klik pusat. Setelah itu, klik next. Untuk form identitas wajib pajak, isilah identitas Anda dengan benar sesuai dengan KTP terbaru Anda. Jangan lupa tuliskan dengan huruf kapital. Masukkan nomor induk kependudukan Anda yang tercantum dalam KTP terbaru Anda. Pastikan nomor handphone yang Anda cantumkan adalah nomor yang aktif dan bisa dihubungi ya. Setelah itu, klik next. Selanjutnya, ada form sumber penghasilan utama. Pilihlah salah satu jenis pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan utama Anda saat ini. Pada tutorial kali ini, saya mengambil contoh yaitu bekerja sebagai pegawai swasta. Untuk kegiatan usaha dan juga untuk pekerjaan bebas, silakan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan Anda yang sebenarnya. Setelah selesai, klik next. Selanjutnya, ada form alamat tempat tinggal. Isilah form ini dengan data alamat tempat tinggal Anda yang sebenarnya. Jangan lupa, sesuaikan pengisian alamat tempat tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila alamat tempat tinggal Anda memiliki lorong atau gang, Anda bisa menambahkan gang atau lorong setelah Anda menuliskan jalan. Contohnya, perumahan Gria, Jalan Tasik 3, Gang Tasik 2. Anda bisa menambahkan gang tersebut dengan menulis GG. Setelah itu, masukkan kode wilayah dengan mencantumkan nama kelurahan dan nama kecamatan tempat tinggal Anda. Jangan lupa lengkapi kembali nomor handphone Anda yang aktif dan bisa dihubungi. Setelah selesai mengisi alamat tempat tinggal, klik next. Selanjutnya terdapat form alamat domisili yang akan Anda isi sesuai dengan KTP Anda. Centang kolom sama dengan tempat tinggal apabila alamat domisili Anda sama dengan alamat tempat tinggal Anda. Setelah selesai, klik next. Untuk alamat usaha, diisi apabila pekerjaan utama Anda adalah seseorang yang menjalankan kegiatan usaha. Apabila tidak, maka form ini tidak dapat diisi. Selanjutnya, terdapat form info tambahan. Isilah jumlah tanggungan Anda dengan jumlah maksimal 3. Kemudian, centanglah kotak kisaran penghasilan Anda per bulan. Setelah selesai, klik next.
Selanjutnya, terdapat form persyaratan. Lakukan pengunggahan KTP terbaru Anda untuk memenuhi syarat pendaftaran NPWP. Sebelumnya, centang kotak unggah, lalu lakukan pengunggahan. Sekarang, saya akan mengunggah file KTP saya. KTP yang saya unggah kali ini hanya merupakan contoh. Setelah itu, saya mengunggah KTP saya ke halaman e-registration. Jika sudah selesai, klik Next. Selanjutnya terdapat form pernyataan, dan centanglah kotak benar dan kotak lengkap. Kemudian klik Simpan. Lalu, status pendaftaran NPWP Anda akan muncul. Klik tulisan kirim token, lalu salin ulang captcha yang diminta. Setelah itu, klik submit. Token tersebut akan terkirim ke email Anda secara otomatis. Ceklah email Anda, lalu akan ada email baru dari e-registration yang berisikan token Anda. Salinlah token tersebut, lalu klik kirim permohonan. Centanglah kotak pernyataan yang tertera pada layar. Kemudian, salin ulang token yang sudah Anda salin tadi ke dalam kolom isi token. Jika sudah selesai, klik kirim. Anda telah berhasil melakukan permohonan NPWP. Persetujuan atau penolakan permohonan akan diinformasikan lebih lanjut melalui email Anda, dan permohonan pendaftaran dianggap telah selesai jika status pendaftaran Anda adalah kirim. Anda bisa membuat permohonan baru hanya jika belum pernah membuat permohonan sebelumnya atau jika permohonan sebelumnya sudah ditolak oleh KPP tujuan. Tutorial melakukan pendaftaran NPWP secara online sudah selesai. Mudah kan? Nah, setelah kita tadi melihat tutorial pendaftaran NPWP secara online dan sudah mendaftar lalu memiliki NPWP, maka kita akan memiliki kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Yang pertama, yaitu bagi wajib pajak usahawan. Siapa sih usahawan ini? Usahawan orang pribadi yang memiliki usaha dagang, industri, atau jasa seperti toko kelontong, pakaian, salon, dan usaha lainnya, yang mana usahawan ini menjalankan kegiatan usahanya dan memiliki total penghasilan di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Kemudian, kewajiban perpajakannya yaitu yang pertama, untuk menghitung. Yang pertama, pajak yang terutangnya yaitu PPh final, yaitu 0,5% dari omset atau penghasilan bruto setiap bulannya. Lalu, untuk membayarnya dengan cara membuat kode billing dan setor sendiri ke kantor pos, bank, atau ATM. Dan kewajiban untuk melaporkannya yaitu melaporkannya dalam SPT tahunan 1770 orang pribadi maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selanjutnya, yaitu bagi wajib pajak karyawan, yang termasuk ke dalam golongan karyawan, yaitu wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta,
PNS, honorer, maupun pensiunan. Akan tetapi, penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang atas penghasilan karyawan ini tidak langsung dilakukan oleh si wajib pajak karyawan, tetapi akan dilakukan oleh si pemberi kerja. Nah, kewajiban si pemberi kerja ini yang pertama yaitu menghitung pajak penghasilan yang terutangnya atas penghasilan yang dihitung dan dipotong oleh si pemberi kerja. Kemudian, kewajiban pembayarannya yaitu penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dilakukan juga oleh si pemberi kerja. Kemudian, melaporkannya dalam SPT tahunan 1770S atau 1770SS tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Nah, sebagai informasi, SPT tahunan 1770S ini adalah 1770 sederhana, di mana penghasilan si karyawan ini lebih dari 60 juta dalam 1 tahun, atau juga berasal dari 2 pemberi kerja. Kalau SPT tahunan 1770 SS adalah 1770 sangat sederhana, yang mana penghasilan karyawan ini kurang dari 60 juta dalam 1 tahun. Dan yang perlu diingat ini, setiap akhir tahun, si pemberi kerja akan dan harus memberikan bukti pemotongan pajaknya kepada si karyawannya, yang mana bukti pemotongan pajak tersebut nantinya digunakan oleh karyawan sebagai dasar dalam pengisian SPT tahunan, dan tarif yang digunakan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang adalah tarif pajak penghasilan pasal 17. Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, denda telat lapor surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar Rp100.000. Nah, wajib pajak yang berpenghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak perlu lapor surat pemberitahuan tahunan sampai wajib pajak tersebut memperoleh status non-efektif dari DJP. Dan sebagai informasi kembali, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu ialah jumlah penghasilan wajib pajak yang dibebaskan dari pajak penghasilan pasal 21, yang mana penghasilan tidak kena pajak ini nantinya akan berfungsi sebagai pengurang dari penghasilan neto si wajib pajak. Nah, batasan penghasilan tidak kena pajak adalah 54 juta setahun atau 4,5 juta rupiah per bulan. Nah, namun apabila di kemudian hari wajib pajak ini memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, maka wajib pajak tersebut wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan status wajib pajak tersebut kembali menjadi aktif. Nah, setelah mendengar paparan dari webinar kali ini mengenai NPWP, semoga teman-teman semua yang join pada saat ini makin paham mengenai NPWP beserta prosedur-prosedurnya ya. Nah, selanjutnya akan kuserahin kepada moderator. Oke, terima kasih Yohana, Anggi, dan Elin. Nah, teman-teman, itu dia tadi paparan materi dari pembicara-pembicara kita hari ini. Gimana? Udah makin familiar lah ya sama salah satu kartu identitas yang bakal kita miliki nanti? Boleh dong teman-teman kasih aplausnya untuk pembicara-pembicara kita dengan memberi reaction jempol. 1, 2, 3, jempol. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Teman-teman panitia sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui Google Form dan sudah memilih 3 pertanyaan bagus yang akan ditanyakan langsung oleh .
untuk Taufik Ridho Muhammad. Silakan Mas, waktu dan tempat dipersilahkan. Dinyalakan dulu kameranya, langsung ditanyakan aja pertanyaannya. Kepada Mas Taufik Ridho. Apa ada Mas Taufik Ridho? Oke, kayaknya Mas Taufik Ridho lagi berhalangan. Kayaknya Mas Taufik lagi berhalangan ya, teman-teman. Kita langsung ke penanya kedua aja. Penanya kedua kita ini bernama Mbak Indah Permatasari. Nah, silakan Mbak Indah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Permatasari. Di sini saya ingin bertanya. Jadi tadi kan ada disebutkan kalau misalkan seseorang yang sudah mempunyai penghasilan di atas PTKP sudah harus mempunyai PWP. Nah, misalkan nih, kayak kan masih kecil tuh. Tapi dia udah punya. Halo? Maaf, Maaf, Mbak, apakah tadi? boleh tolong diulangi pertanyaannya soalnya tadi putus-putus. Oh iya, maaf ya. Iya. Jadi kan tadi ada disebutin kalau seseorang yang sudah berpenghasilan di atas PTKP sudah harus mempunyai PWP. Nah, misalkan Rafathar kan masih kecil tuh, tapi dia udah punya YouTube channel sendiri dengan penghasilan 200 juta dari YouTube tersebut. Nah, jadi itu gimana ya? Apakah sudah wajib juga untuk mempunyai PWP? Itu saja, terima kasih. Oke, jadi Mbak Indah nanyain Rafathar ya, guys. Boleh langsung dijawab oleh teman-teman pemateri kita hari ini? Boleh ya. Makasih pertama untuk Mbak Indah buat pertanyaannya. Ini pertanyaannya benar-benar bagus sekali ya. Apakah anak kecil dalam hal ini tuh Rafathar udah perlu nggak sih dia buat NPWP gitu kan? Memang seperti yang udah dijelasin sebelumnya nih, kalau seseorang itu sudah berpenghasilan memang sudah perlu untuk membuat NPWP. Tapi ada satu syarat lagi nih ternyata yang harus dipenuhi. Apa tuh syaratnya? Yaitu syarat subjektif, di mana seseorang tersebut harus memiliki usia 18 tahun ke atas, baru perlu memiliki NPWP. Jadi dalam kasus ini, anak tersebut, si Rafathar tadi, dia masih belum perlu untuk membuat NPWP karena dia masih di bawah umur. Terus gimana nih atas penghasilannya? Atas penghasilan anak tersebut akan digabung dengan penghasilan yang diterima oleh orang tuanya. Sehingga pajak yang dikenakan nanti akan bergabung dengan pajak yang dikenakan atas kedua orang tuanya. Begitu. Oke, terima kasih Elin atas jawabannya. Gimana Mbak Indah? Udah menjawab pertanyaannya? Sudah kok, makasih. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Mbak Sansion. Kepada Mbak Sansion, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk para peserta webinar dan juga panitia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Jujur materi ini sangat kita perlukan ya dalam era saat ini. Oke, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin tadi saya melihat di penjelasan bahwa ada bentuk NPWP secara fisik maupun elektronik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita sebagai baik kita masyarakat umum atau mahasiswa harus memiliki kedua bentuk NPWP tersebut atau cukup salah satunya aja? Itu aja pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, makasih atas pertanyaannya. Jadi tadi yang udah disampaikan kayak sebenarnya NPWP elektronik itu kan sebuah inovasi baru yang dikeluarkan oleh DJP.
yang tujuannya buat memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan sebuah layanan publik tertentu. Karena pada akhirnya nanti kan akan dikirimkan ke alamat rumah oleh pihak DJP berupa kartu NPWP fisik. Jadi hadirnya NPWP elektronik ini tidak menggantikan kehadiran kartu NPWP fisik. Karena NPWP elektronik tersebut dapat dengan sah digunakan, terutama pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi dapat dikatakan pula bahwa NPWP elektronik ini merupakan pilihan alternatif yang dapat masyarakat gunakan untuk mendapatkan tanda pengenal sebagai penyetor pajak. Begitu. Nah, gimana Mbak Sansion? Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sansion atas pertanyaannya dan Mbak Anggi atas penjelasannya. Jadi ada satu pertanyaan yang terhambat mungkin dari Mas Taufik Ridho Muhammad. Udah ada Masnya? Udah, Kak. Oke. Silakan Tadi kan Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, tadi kan udah dijelasin tentang NPWP ya. Nah, saya ada kasus nih. Pertama itu misalnya saya sendiri berumur 20 tahunan dan kebetulan saya sendiri punya penghasilan 4 juta per bulannya. Nah, apakah saya itu wajib NPWP atau tidak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Taufik. Pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk kasus kali ini yaitu anak kuliahan usia 20 tahun punya penghasilan 4 juta perlu NPWP enggak? Nah, sebelumnya sebelum mengetahui perlu atau enggaknya, kita harus terlebih dahulu melihat apakah sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Nah, dari kasus ini anak kuliahan ini udah memenuhi ya syarat subjektif dan objektifnya. Tetapi karena penghasilannya itu masih kurang dari 4,5 juta rupiah per bulan, atau kalau diakumulasiin itu kurang dari 54 juta rupiah per tahun. Maka apakah perlu NPWP? Jadi perlu, namun nggak wajib. Kenapa perlu? Karena seperti sudah dijelaskan juga oleh narasumber sebelumnya bahwa NPWP itu punya banyak sekali manfaatnya. Salah satunya misalnya kita ini mau ngajuin kredit bank, atau kita ngelihat nih situasi saat ini kan generasi milenial ini sangat dan lagi gencar-gencarnya dan giat-giatnya untuk berinvestasi saham. Nah, kan sebelum melakukan investasi saham, terlebih dahulu kita itu harus memiliki yang namanya rekening efek. Nah, salah satu syarat untuk mendaftar dan memiliki rekening efek adalah memiliki NPWP. Seperti itu, Mas Taufik. Terima kasih kepada narasumber. Sepertinya saya tercerahkan. Jadi kesimpulannya untuk selain keperluan perpajakan, kalau misalnya dibutuhkan NPWP, saya bisa membuat NPWP-nya. Tapi kalau selain itu untuk yang perpajakannya nggak perlu. Terima kasih. Cukup jelas. Terima kasih Mas dan Mbak Yohana atas penjelasannya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau memohon maaf dulu karena batasan waktu, maka dari tim panitia hanya bisa memilih 3 pertanyaan yang ditanyakan. Nah, sesi pertanyaan. Terima kasih pertanyaan sudah ditanyakan. Selanjutnya, kami dari tim penyelenggara webinar telah menyediakan mini quiz. Tapi tenang, teman-teman. Sama yang akan dikirim oleh panitia di WA Group setelah Zoom meeting ini selesai. Teman-teman boleh mengerjakan kuis tersebut kapanpun, tapi ini ada hadiah menarik bagi pengumpul tercepat dengan skor tertinggi. Jadi, ayo kerjakan. Nah,
Teman-teman, saya mau mengonfirmasi dulu apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Dengar, Kak. Mungkin Terdengar, tadi Kak. sepertinya terputus-putus ya teman-teman. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan ulang. Kami dari tim penyelenggara webinar ini kuis. Tapi tenang teman-teman. Pertanyaannya enggak lah. Mudah sekali juga. Nah, mini quiz tersebut sudah termasuk evaluasi, kritik maupun saran untuk kami penyelenggara webinar. Teman-teman bisa mengerjakan mini quiz dan mengisi evaluasi dan kritik maupun saran melalui Google Form yang akan dikirimkan oleh kami melalui WA Group setelah Zoom meeting ini ditutup. Teman-teman boleh mengerjakan kuis tersebut kapanpun, tapi ya, ada hadiah menarik bagi pengumpul tercepat dengan skor tertinggi. Jadi, ayo kerjakan secepatnya ya. Oke, teman-teman. Dengan berat hati saya sampaikan bahwa sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku moderator mewakili tim penyelenggara webinar memohon maaf atas segala kekurangan dalam webinar ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pembawa acara kita hari ini, yaitu Mas Davel. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena berkat kalian kita semua tercerahkan tentang informasi. Nah, teman-teman sekalian, kita semua sudah melewati sesi langsung saja bagi teman-teman sekalian diharapkan untuk menghidupkan segera untuk melakukan foto bersama. Oke, silahkan teman-teman di Oke. Harus tersenyum ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi yang terakhir. Terima kasih telah menghidupkan kameranya. Nah, teman-teman akhirnya menjadi kewajiban kita sebagai warga negara tetap dan menyelesaikan beberapa urusan yang mengharuskan NPWP-nya. Ingatkan sekali lagi bahwa kita semua nanti pasti akan bekerja membayar dan melapor pajak agar kita menjadi warga negara. Dan demikianlah acara webinar pada kali ini. Semoga Maaf, Mas Davel, suaranya hilang-hilangan tadi. Boleh diulang, Mas? Halo? Iya, sudah terdengar. Oke, maaf teman-teman atas ini bukan hanya menjadi kewajiban bagi kita, tetapi lebih daripada itu akan untuk mengurusi berbagai urusan yang mengharuskan. Maaf sekali lagi, Davel, suaranya masih hilang lagi. Boleh diulang? Oke,
Sebentar ya. Oke, teman-teman, apakah sudah halo? Putus nyambung, Vel, suaranya. Sedih, Vel. Lancar. Sebentar. Teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, udah, Vel. Bismillah. Coba lagi. Udah ya, semoga nggak ada kendala lagi. Oke, teman-teman, semoga itu bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi NPWP yang akan berpenghasilan nanti, semoga bisa menunaikan pajak tentunya. Teman-teman sekalian, demikian. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terakhir, dan kepada panitia Umar Setiawan, karena berkat kalian semua webinar ini dapat terselenggara. Sesi webinar ini kita sudahi. Berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Ada ada pengisian, teman-teman bisa meninggalkan Zoom dari sekarang. Terima kasih semuanya.